panjenenganipun Habib Abdurrahman Artos falyatafaddal masykuran. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Kiai Haji Khozin, semoga Allah Ta'ala memberikan panjang umur, sehat walafiat, dan selalu membimbing kita semua yang hadir ini agar beliau tidak bosan membimbing kita, nasihatin kita, ngarahkan kita. Amin. Karena murid zaman sekarang sama murid zaman dahulu itu beda. Ya. Kalau zaman dahulu itu muridnya sing sabar. Kalau zaman sekarang guru nih sing sabar. Kenapa? Harus ngomong. Harus ngomong. Kalau zaman dulu, ya, kalau datang ke guru, murid itu gak langsung diterima. Duduk Al-Imam Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, ya, murid daripada Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Itu ketika beliau belajar kepada Imam Haddad, itu duduk di depan rumah Imam Haddad, tangganya itu, pondok cilik di ngarep omah itu, dia duduk. Ya kena panas, ya kena ngetok pintu, ndak wani. Ditunggu sampai dibukakan pintu. Nah, kalau murid zaman sekarang terus Melayu enggak kira-kira? Guru ini ninteni toko-toko Melayu enggak kira-kira? Makanya zaman sekarang itu yang harus sabar gurunya. Pak, kalau zaman dulu muridnya harus ya. Semoga beliau tetap sabar membimbing kita, mengarahkan kita, nasihatin kita, dan tidak bosan-bosan duduk di majelis ini, ya. Pak, insya Allah majelis ini menjadi pembuka buat kita antara kita sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga para asatid yang lainnya, Ustaz Sohib juga ada, Ustaz Anwar juga hadirin anak-anak yang lainnya. Paham ya? Mungkin nggak bisa saya sebut satu persatu. Semuanya insya Allah dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk antum yang rutin di majelis ini tetap rutin, istiqomah, tetap istiqomah. Hujan tidak hujan, aja pun musim hujan sing hadir kendor. Ya, hujan tidak hujan, panas tidak panas, tetap jam 7:30 harus berangkat. Duduk di sini belajar, memang niatnya belajar, niat agar majelis barokah majelis ini kita tersambung sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, anak-anak hadrahnya harus istiqomah. Pak, kok ojo oleh cok undangan ngale malah majelisnya ditinggal. Paham ya? Istiqomah dulu, latihan tetap, yang lainnya tetap belajar istiqomah. Pak, yang nurut apa kata Syekh, apa kata paling enak murid itu nek wis sami'na wa ata'na sama guru. Paham ya? Kalau sudah saya mendengar apa kata guru, selamat urip di dunia akhirat.
Selamat uripe dunia. Pak, murid itu, keberkahan murid itu tidak dilihat dari pintere, tidak dilihat dari apapun, tapi yang dilihat adalah apa? Nurutnya sama syekh, sama guru. Kalau sudah sampai nawatokna sama guru, dapat barokahnya guru. Paham ya? Walaupun dia pas-pasan, dan itu banyak terjadi. Para ulama wassalihin, ya, ada dulu kalau nggak salah Al-Habib Alwi bin Syihab. Al-Habib Alwi bin Syihab ini kakek daripada Al-Habib Abdullah bin Syihab Ainut Tarim, berapa tahun, 2 tahun yang lalu kalau nggak salah beliau wafat, ya. Kakeknya Al-Habib Alwi bin Syihab. Dulu ketika duduk di majelis taklim cuman bagian ngudek kopi guru nih. Tapi akhirnya apa? Karena istiqomah belajar nurut sami'na wa ata'na, ya saya tahu yang di majelis ini ada bagian sing anggopo, ono sing bagian super sibuk, ono sing bagian angkat-angkat. Ya mungkin kadang mereka yang dapat tugas seperti ini kadang tidak dilihat, kaget. Tapi lihat itu Al-Habib Ali bin Syihab, ketika dia tugasnya ngudek kopi, hasilnya apa? Dia yang gantikan majelis gurunya. Dia yang gantikan majelis gurunya, padahal di masa dia belajar sama gurunya itu dia duduk di belakang tugasnya ngudek kopi. Karena khidmat ke gurunya, khidmat terhadap majelis itu tidak ada ruginya, tidak ada ruginya, bahkan isinya keuntungan semuanya. Yang penting ikhlas, yang penting ikhlas. Dan syarat kepingin oleh barokah guru itu anak syaratnya. Pertama sami'na wa ata'na, yang kedua ojo ngambulan. Sebab ada zaman saiki ini Ustaz ya, di omeli titik mono ngambul. Ngerti ngambul? Ngerti enggak ngambul? Hah? Moro-moro ngambek gak kekonang majelis. Gara-gara diomeli, ya, gara-gara pendapatnya tidak diambil, gara-gara kok mengini rek. Oleh, dan itu pasti kita akan temui nanti ke depan. Mau benar mau salah pendapatnya guru pasti akan ditaruh keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau benar atau salah pendapatnya guru pasti akan ditaruh apa? Keberkahan. Kalau pendapat inti lebih bagus daripada pendapatnya guru, tinggalkan, pakai pendapatnya guru, itu akan jadi barokah. Makanya saya tadi bilang apa? Jangan suka apa? Ngambulan. Di sana ini didik ngambul bekok gak gelem nang majelis meneng dari dirayu meneng. Makanya guru zaman sekarang ini harus ada namanya Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith kalau tidak salah. Ya. Dari kota Shibam. Ada salah satu orang di Maruku, Maghrib, mimpi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai? Kata Rasulullah, waladi Ahmad. Saya punya anak namanya Ahmad, tinggalnya di Shibam. Orang tadi itu yang mimpi tadi itu bangun. Orang paling dicintai di zaman sekarang sama Rasulullah. Amalnya apa ini? Amalnya apa ini? Jelas ditirakati ake, amal ibadah ake, sembayangi banyak, ya. Tapi nek sik sembayangi subuh jamak takhir karo waktu duha, wah repot. Ya kira-kira sembahyang subuh ini jam berapa kira-kira? Dijamak sama duha, jamak takhir.
Nanti zaman akhir digandeng harus sembahyang Tuhan. Jadi kadek kunut. Jadi wong tuwe nyongkok sembahyang Tuhan. Ojo subuh sembayangnya telat tak barokah. Kabar sama sekali. Ya. Ini pasti banyak ibadahnya ini. Pasti banyak ibadah. Dia berangkat dari Maroko. Zaman dulu nggak ada pesawat. Yang ada stafet dari Maroko nyebrang sampai ke Mesir, dari Mesir nyampe ke Saudi Arabia, sampai kota Makkah, dari Makkah Madinah, dari Madinah ada jalan tembusan, namanya daerahnya Kher, jalan tembusan tanah dari Saudi sampai ke Yaman. Pak, tak tahu dia lewat yang mana, intinya dia sampai ke Yaman, sampailah dia ada di Hadramaut. Sampai di Hadramaut dia cari yang daerah yang namanya Shibam. Saya yang saya belajar tahun 2000-an saya ada di Hadramaut, saya belajar di sana, saya lihat Shibam itu yang daerah yang sangat nggak ada apa-apa, bangunan biasa tidak ada, jangankan mall, toko sekelas Indomaret aja nggak ada kayak gini. Sama sekali tidak ada apa-apa. Dia masuk ke kota Shibam, dia ketemu sama Al-Habib Ahmad. Dia ketemu, dia bertamu. Dia bilang kalau dia dari Maroko. Dipersilahkan tinggal. Yang nginap 1 hari. Tujuannya dia nginep, dia kepingin tahu amalnya seperti apa ini orang. Dilihat biasa saja. Sebelum subuh 1 jam bangun, sholat, ngaji. Habis sholat subuh dan tidur. Kalau kita kan mari sembahyang subuh turun. Pak, ini nanti tidur makanya rezekinya sempit-sempit mari subuh turun. Kita namanya orang yang mari subuh tidur itu rezeki ini sempit, titik. Nek duit repot, oleh pun cepat entek dia bayar utang. Pak, habis sholat subuh jangan tidur. Paham ya? Ini beliau habis sholat subuh nggak tidur, ngaji. Siang nyambung terus amal ibadah biasa. 1 hari, 2 hari, 3 hari. 3 hari karena batasnya orang nginep di rumah jadi tamu itu berapa? 3 hari. Oh, ini sudah waktunya. Kalau lebih dari 3 hari orang bertamu boleh diusir. Boleh diusir. Bang, jatahnya 3 hari. Ini sudah 3 hari dia pamitan, tapi sebelum dia pamitan dia ngomong sama Nabi Muhammad. Saya mau cerita sedikit ya. Apa? Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mimpi Wasal itu aku tanya ya Rasulullah, siapa anak yang paling kau cintai zaman sekarang? Ada anak yang nama anakku yang bernama Ahmad dari kota Shibam. Beliau menyebutkan nama kami. Diam. Kemudian Maroko tadi bertanya, punya amal apa? Saya minta. Karena selama 3 hari ini saya periksa tidak ada yang signifikan namanya itu. Bukan orang yang semalam ibadah, pagi harinya puasa, malam harinya ibadah, pagi harinya puasa. Enggak. Punya amal apa? Kata beliau, saya nggak punya amal apa-apa. Cuma mungkin saya itu suka datang ke kebun, ada kebun kurma. Di situ ada tukang garap. Saya panggil mereka satu persatu, saya ajari mereka tentang sholat, ngaji dan segala macam. Mungkin itu yang membuat saya dicintai sama Rasulullah SAW. Barokahnya ngajar, barokahnya ngajar, sabar ngajar. Sing belajar pun juga harus istiqomah. Ojo gurune wis teko atu-atu. Sudah meluangkan waktu untuk kita. Ya, jadi guru duduk enak mentang-mentang ketok ya ampun nangani wala-wali. Ndak enak. Ya, tinggalkan keluarga.
Kadang ono urusan penting tinggal kacakno arek. Giliran tutuk nangge sing teko sing sasok. Iki salah. Harus istiqomah. Belajar istiqomah. Kudunya pun juga harus sabar. Dua-duanya seperti ini insya Allah menjadi pembuka pintu antara kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pun juga tahu, ya, Rasulullah juga tahu siapa umatnya yang biasa duduk nama majelis taklim, biasa baca sholawat. Ini jangan dianggap sepele. Antum baca sholawat, ya, yang lainnya cuma ngikutin saja. Antum baca sholawat itu ada satu ulama di Jordan, ya, meninggal. Jasadnya utuh, bahkan jasadnya sampai terdengar suara dari jasadnya menyebutkan kalimat Muhammad, 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 Muhammad. Seawak menyebutkan Muhammad, Muhammad, Muhammad karena banyaknya sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan juga ada ulama di Jordan juga. Saya pernah dengar ceritanya dari salah satu ulama ada di sana. Ya. Dan ada satu orang mimpi Rasulullah sampaikan salam kepada syekh orang tersebut, syekh seorang guru di sana. Karena ya syekh, saya dapat mimpi Rasulullah mengucapkan salam kepada kamu. Bayangkan dapat salam dari Rasulullah. Punya amal apa ya syekh? Saya nggak punya amal apa-apa. Salawatnya saya kalau ada orang menyebut nama Nabi Muhammad, saya cuma bilang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan ketika saya baca hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya langsung menyambut dengan kalimat apa? Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wasallam. Duduk antum di majelis ini kita nyebut namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salawat itu. Makanya saya bayangkan dulu. Ketika duduk di majelis taklim, terus terkona majelis taklim, telat ada toleran HP mana? Bisengku, ya, yang nggak penting, yang nggak nggak usah taruh HP sudah. Pak, fokus nyaut, kita sautin sholawat. Ya karena ini satu-satunya insya Allah kita dapat keberkahan. Kalau dari muda seperti antum ini senang sholawat, lihat masa tuanya antum akan enak hidup. Kalau dari muda senang sholawat seperti ini, karena kita lihat zaman sekarang minggu ini biasa ada yang nonton, nanti biasa, kiras, kafe, ini sih nyekel dulu, nyekel dulu, macam-macam, paham ya? Semoga saudara-saudara kita, anak-anak muda yang masih belum tertarik hatinya untuk bisa masuk majelis, kita doakan agar mereka tertarik masuk majelis. Sebagaimana ya Rabb mereka menikmati duduknya mereka, nongkrongnya mereka di tempat seperti itu, berikanlah mereka kenikmatan untuk bisa menikmati duduknya mereka di majelis maulid yang seperti ini. Amin ya Rabbal alamin. Ya kan? Anak-anak muda yang seperti antum ini, ya, istiqomah duduk di majelis taklim, lihat kehidupan antum masa tuanya. Pegang omongan saya. Mulai teko saiki istiqomah nang majelis taklim. Paham ya? Belajar, lihat. Mau cari kerjaan lah gampang kok. Ono ibadah. Ya, mau cari kerjaan mudah. Mau nikah ketemu jodohnya. Adik pacaran. Amin. Malah sing pacaran, kawin-kawin. Amin. Paham ya? Barokahnya apa? Duduk di baca sholawat sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajar, insya Allah diberkahi rezekinya. Subhanallah akan dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan tidak ada yang tidak dipermudah di hidup ini, ya. Orang yang hidup di dunia ini diciptakan oleh Allah Taala itu untuk Rasulullah. Paham ya? Dunia, surga, ya, begitu besar keindahan surga tadi itu diciptakan oleh Allah Ta'ala. Tujuannya apa? Untuk siapa? Untuk Rasulullah dan untuk pecinta-pecinta Nabi Muhammad SAW.
semua yang ada di dunia ini akan ditundukkan oleh Allah Ta'ala bagi orang yang cinta sama Nabi Muhammad SAW. Coba antum lihat sejarahnya orang-orang soleh. Tak usah jauh-jauh, orang-orang kiai-kiai, para ulama yang mereka itu berjuang untuk ajarannya Nabi Muhammad SAW. Luwih sugih ketimbang pembisnis. Para ulama soleh, Imam Syafi'i, para ulama kiai-kiai kita mereka itu, kaya. Tapi memang mereka tidak mau berkaya. Tapi memang mereka berkaya. Dunia datang. Kalau kita mungkin masih cari kerjaan, kalau mereka tidak duitnya langsung istiqomah nang Arabi. Itu paham ya? Itu barokahnya orang-orang yang istiqomah duduk di majelis taklim. Tapi nanti seket oleh saulan istiqomah berhayal kepingin koyo ngono enggak mungkin. Istiqomah itu setahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Kok terlalu? Karena Allah Ta'ala nggak akan turunkan barokah. Barokah itu akan kalau sudah turun 7 turunan tidak akan habis. Benar. Dan itu tidak akan diturunkan kecuali orang yang berkualitas dan benar-benar komitmen istiqomah baru digaji. Nek sak minggu hadir, 2 minggu pray, sak minggu hadir, 2 minggu pray, oleh tak jamin nggak oleh. Kamu kita istiqomah dulu. Tahun, 2 tahun, 3 tahun, pasti akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati ini ada. Hati ini ada. Rezeki setiap kali ada masalah, kepingin ini, ono dalam. Bahkan keberkahannya bukan untuk yang duduk ini, yang muda-muda ini duduk di majelis taklim ini. Ini orang tua antum yang ada di rumah dapat keberkahan. Bahkan kerjaannya orang tua antum yang ada di rumah dipermudah oleh Allah Ta'ala karena anak-anak mereka duduk di majelis taklim. Paham ya? Allah Ta'ala akan jamin. Bahkan dulu itu ada yang datang sama Rasulullah. Kakak adik ditinggal bapaknya. Biasa kerja bareng di kebun kurma. Cuman adiknya iki nakalan. Nek wis ana majelisnya Rasulullah, dia dengar Rasulullah duduk di masjid dengan para sahabat, dia tinggalkan kebunnya, gak diurus, tinggal melayu langsung nunggu karo Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali, 2 kali, tiap kali duduk Rasulullah, dia dengar ditinggal kebunnya langsung duduk di hadapan Rasulullah. Kakaknya pegel. Lah aku kok dikongkon kerjain cendai enak-enakan lho nang majelis. Gak ngerti ini kita ada tanggung jawab untuk orang tua kita. Mari ditinggal bapak, cuman ada ibu dan saudara perempuan. Tanggung jawab yang laki-laki. Pegel dilaporkan sama Rasulullah. Wis saya laporkan saja sama Rasulullah. Dia datang kepada Rasulullah. Kala ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya mau melaporkan, tolong dinasehati adik saya. Oh, kenapa adik kamu? Ya Rasulullah, kita ini ditinggal orang tua, tinggal ibu dan saudara perempuan, yang mana mereka butuh nafkah ya Rasulullah. Orang bapak kami ninggalkan kebun untuk kita jaga, kita rawat, hasilnya nanti untuk satu keluarga ya Rasulullah. Cuma adik saya ini ya Rasulullah curang. Curangnya kenapa? Ketika dia dengar majelisnya antum di masjid, dengar antum duduk dengan para sahabat, dia lari langsung. Dia duduk, dia kejar duduk di majelis. Saya sendiri ya Rasulullah. Padahal ini adalah wasiat dari orang tua kami, dijaga bersama dan hasilnya nanti untuk keluarga bersama. Apa jawaban Rasulullah? La'allaka bihi tunzak. La'allaka bihi tunzak. Bisa jadi rizki kamu dilancarkan karena kehadiran adikmu di dalam majelis taklim. Bisa jadi rizki kamu dilancarkan karena barokahnya
adik kamu yang duduk di majelis taklim. Antum yang duduk di majelis taklim ini, paham, rizkinya orang tua antum dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajatnya kedua orang tua antum dilancarkan, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting istiqomah, sabar, tenang. Nanti minggu depan ketika mau berangkat terus ono setan sing nyerupa menungso. Ngerti tidak setan nyerupa menungso? Ada. Lah setan yang wajahnya wajah manusia ini biasanya nyekat tengah jalan. Nek ketok koncoe kate berangkat nang majelis taklim ditraktir ngopi kok biasanya. Ayo ngopi sik lah. Nah, iki kayak ketemu seperti ini, ya Anda tak bisa baca ayat kursi dia lari, jupun watu, ucalono watu cek lari. Pak, karena ini apa? Setan, dan itu nanti pasti kita akan temui. Entah setan ini mau ngedang kita mau berangkat atau lewat HP. Kate berangkat dijai, ayo aduh. Oleh tak traktir ngopi karo aku nang kafe nang iki segala macam, jangan mau Pak, jangan. Antum dari mulai muda apa menanam, hasilnya antum panen nanti di masa tua antum dari muda bener paham, rezekinya antum dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Masa depannya antum diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, tetap semangat belajarnya. Insyaallah saya nggak bosan. Walaupun saya tadi sempat kalau nggak ada yang arahkan jalannya, yo nyasar aku ini mau. Kalau jalannya muter ini mau. Ya, tapi saya ucapkan terima kasih banyak dan insya Allah kedepannya saya yang nggak bosan. Mau kapanpun saya diminta untuk datang ke sini, insya Allah saya siap. Pak, ini Yai Khozin sudah saya anggap saudara saya sendiri, sudah saya kenal sama beliau ini ya, sudah lama, paham ya, sudah lama. Ya. Insya Allah antum belajar sama Yai Khozin sama seperti belajar sama saya, paham ya. Walaupun saya tidak bisa istiqomah, kalau saya diminta untuk istiqomah ke sini ya mungkin abot cobaannya biar menjadi tugasnya Yai Khozin. Tapi belajar sama Yai Khozin sama seperti belajar sama saya. Saya juga pernah belajar sama Sayyidina Habib Umar. Insya Allah antum semua dapat barokahnya Habib Umar, dapat barokahnya Habib Mundir, dapat kalau sudah dapat barokahnya satu guru oleh kabeh. Pak, ngerti tasbih? Ngerti tasbih kan? Tasbih itu diumpamakan semua yang ada di dalam tasbih itu ulama, aulia. Siji yang kita pegang berarti kita megang semuanya. Paham kan? Satu yang kita pegang berarti kita megang semuanya. Sing paling gede dhewe di ngarep iku Rasulullah. Itu yang kalau kita megang tasbih, ada kan yang paling atas sendiri, yang paling panjang sendiri itu diibaratkan seperti Rasulullah. Kita kalau terikat dengan salah satu guru kita, nyambung sampai Rasulullah. Makanya tadi saya bilang apa? Saya belajar kalau Yai Khozin, bodoh baik belajar sama saya. Belajar juga sama guru mulia Habib Umar tadi, insya Allah belajar langsung nang Rasul. Yang penting nurut. Yang penting apa? Nurut dan istiqomah. Yang ketiga, kau oleh ngampu apa kata guru kita? Wah, insya Allah diberkahi semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Saya bilang saya tidak bosan. Kapanpun ketika saya waktunya pas kosong, saya diminta untuk datang, insya Allah saya siap datang. Paham ya? Ayo, insya Allah semuanya dapat barokahnya. Nurut sama guru dapat barokahnya guru, dapat barokahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.